وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad salawatullah wa salamuhu ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Anak-anak salih dan salihah yang semoga senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari akidah. Semoga nanti kita diberi kemudahan dalam memahami ilmu dan bisa mengamalkannya. Amin. Kita akan membahas perkataan lan na'budu illallah li'annahu al-mustahiqqu lil'ibadah. Apa artinya? Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena hanya Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kita berbagai macam ibadah agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak beribadah kepada selainnya. Ibadah terdiri dari dua macam. Ada dua jenis macam ibadah. Yang pertama adalah ibadah zahir. Apa itu ibadah zahir? Yaitu ibadah yang tampak bagi kita, yang bisa kita lihat ataupun bisa kita dengar. Ibadah zahir dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perkataan, ibadah yang bentuknya perkataan. Yang kedua, ibadah yang bentuknya perbuatan. Contoh ibadah zahir dari perkataan. Contohnya seperti satu, membaca Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua, zikir dan contoh lainnya. Dan contoh ibadah perbuatan yaitu satu, sholat, haji dan lain-lain. Yang kedua adalah ibadah batin, yaitu ibadah yang tempatnya, letaknya di dalam hati, tidak nampak. Yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Contohnya satu, al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-khauf, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ar-raja, yaitu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh dari ibadah batin dan lain. Setelah kita tadi jelaskan macam-macam ibadah, ada batin, ada zahir, maka sekarang coba kita kerjakan latihan berikut. Yang pertama, ada dua macam ibadah. Apakah itu? Yang kedua, apa pengertian dari ibadah zahir? Yang ketiga, apa pengertian dari ibadah batin? Yang keempat, tuliskan 3 contoh ibadah zahir perbuatan. Yang kelima, tuliskan 3 contoh ibadah batin.
Ya, silakan dikerjakan. Ma'akumun najah, semoga Allah memberikan kemudahan, ya, keberhasilan, dan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari hari ini. Barakallahu fikum wa jazakum. Ya, cukup sekian anak-anak salih dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua dalam beribadah hanya kepadanya, berbuat amalan-amalan yang salih atas ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.